Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi biiqtida'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imama. Fassalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil bi'ad alladzi fihi amama wa ba'd. Saudara-saudariku jemaah sekalian, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini sudah memasuki 11 Sya'ban 1444 Hijrah bersamaan dengan 4 Maret 2023 Masehi, dengan bermohon kepada Allah semoga kita semua sampai detik ini diberikan kekuatan iman dan kemampuan untuk bisa menunjukkan keimanan kita kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh dalam kehidupan. Di antara sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang menampilkan kata iman seringkali disandingkan dengan amal soleh, karena memang pembuktian iman itu letaknya pada amal soleh. Iman itu sesuatu yang bersumber dalam hati, bukan hanya di lisan. Karena itu kalau ada orang mengatakan beriman di lisannya tapi belum sampai ke hati, itu oleh Al-Quran diberikan pelurusan. Contoh Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-14. Ada seorang Arab Badui dengan teman-temannya datang pada Nabi SAW berkata, kami telah beriman. Arab Badui itu dalam bahasa Arabnya Arab. Kalau Arab perkotaan, Arab. Jadi yang tinggalnya pindah-pindah nomaden di padang pasir itu bahasa Arabnya apa? Arab. Tapi tinggal di daerah yang tetap, yang tidak berpindah-pindah, suasananya lebih dekat ke perkotaan, itu Arab. Nabi itu Arabun, bukan Arabun. Ana afsahul Arab baida anni min Quraisyin, kata Nabi SAW. Saya adalah termasuk kalangan Arab yang paling fasih, sukunya Quraisy. Qalatil a'rabu amanna. Datang sekelompok orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Kul. Nah, ini perintah dari Allah untuk menyampaikan. Jadi kalau menemukan kul dalam Al-Quran, itu sekaligus penegasan dan pembuktian bahwa Al-Quran itu bukan kata-kata Nabi, tapi wahyu firman Allah yang diteruskan melalui Rasulullah SAW. Karena tidak ada orang bicara kalau dari pribadinya menggunakan katakan. Ya, saya ketemu Anda misalnya, mau kemana habis ini Ustadz Adi? Katakan, saya mau ke Jepang. Nggak ada ya. Nah, ketika ada kata katakan berarti ada yang memerintahkan, kan? Ya. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Katakan engkau baru formal berislam lewat lisanmu. Karena untuk formal berislam lewat kita lihat lewat lisan itu ungkapannya dengan kalimat syahadat, kan? Kalimat syahadat itu pembuka iman lewat lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka yang diucapkan itu kalau benar akan tembus ke hati. Nah, karena itu nanti dikonfirmasi, bisa dicek getarannya lewat apa? Nanti lewat amal soleh pembuktiannya. Karena itu setiap panggilan beramal soleh itu pasti akan menggetarkan hati. Kalau ada iman. Contoh, Quran surah ke-8. Kita belajar konsep dasar dulu ya, supaya memahami sebelum masuk ke inti materi. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman yang sejati itu kalau imannya sudah sampai ke dalam hatinya. Cirinya jika disebutkan nama Allah. Penyebutan nama Allah itu biasanya panggilan kepada amal soleh. Nah itu nanti ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Wajilat qulubuhum, ada getaran konfirmasi dalam jiwanya. Yang paling gampang begini,
ya, ajakan atau panggilan kepada amal soleh yang disebutkan nama Allah itu diperdengarkan di telinga kita, ya, setiap hari. Itu kan dalam azan, ya. Ya, azan itu kan panggilan apa? Salat kan? Salat amal soleh kan, ya? Baik, ya. Nah, panggilannya lewat salat disebut dengan azan, jamak dari kata udhun. Udhun itu telinga. Disebut dengan azan karena lafaz ini akan sampai kepada orang yang punya pendengaran, yang masih punya telinga. 24 jam dia diperdengarkan dalam perputaran waktu di bumi. Karena itu waktunya beda-beda. Ya, antara tanah kusir, ya jangankan dengan tanah suci, dengan tanah abang aja kan beda kan? Ya. Ada perbedaan. Kenapa? Karena nanti kalau kita riset itu 24 jam terus diperdengarkan. Nah, ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang punya iman itu pasti ada getaran, ada konfirmasi. Minimal ada bisikan dalam hatinya, sudah azan. Pernah merasakan itu enggak? Itu tandanya sudah sampai ke hati. Nah, kalau yang belum punya iman atau imannya belum sampai ke hati, cuman di lisan, ya, cuma mengatakan saya juga muslim, syahadat, ya di KTP saya juga Islam, tapi belum sampai ke dalam hatinya. Itu getarannya nggak akan terkonfirmasi, walaupun mengaku muslim. Allahu Akbar, kecilin dikit. Nah, misalnya, padahal muslim misalnya. Nah, yang seperti itu di era Nabi sudah ada ayatnya. Itu yang keluar. Jadi kalau ada orang terbiasa berkata-kata kotor, memang pulsa hatinya itu kotor. Sehingga kosakata yang keluarnya kotor. Tapi kalau hatinya baik, maka semua ekspresi yang tulus keluar dalam bagian tubuhnya itu pasti mengarah pada kebaikan. Jadi setiap segala yang bersumber dalam hati itu butuh pembuktian. Dari mana taunya ibu sayang kepada anak? Ketika dipangku, dirawat, disayang, ya, kemudian diberikan yang terbaik, kan ada ekspresi. Ekspresi itu disebut dengan amal. Ya? Karena itu sering saya nasihatkan kepada para perempuan yang belum menikah, kalau ada laki-laki mengatakan aku mencintaimu, jangan percaya. Jangan percaya. Karena cintanya baru di lisan. Ya. Katakan cinta itu seperti iman. Tidak cukup diungkapkan di lisan. Tuliskan nama aku di buku pernikahan kita berdua. BPKB ya, buku pernikahan kita. Ya, bikin status tuh. Baik. Nah, jadi dalam konteks kehidupan dunia saja, segala yang di hati butuh pembuktian. Dan nanti pembuktian itu menunjukkan parameter kekuatan apa yang ada dalam hati itu. Semakin dia optimis, semangat, rajin melakukan, ini menunjukkan tekad yang ada dalam jiwanya itu kuat. Demikian pula dengan iman. Seseorang yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Dari mana taunya imannya kuat? Maka bisa dilihat dari pembuktian perbuatannya. Dalam bahasa Arab, perbuatan itu disebut dengan amal. Perbuatan yang didorong oleh iman disebut dengan amal soleh. Jadi kalau tanpa iman, amal saja namanya. Kalau tanpa iman ya, itu amal saja. Nggak disebut soleh. Contoh, Bapak kerja nih, ada CSR, dijadikan untuk bangun jalan misalnya. Ya, tapi standar bangun jalan saja. Nggak peduli mau dipakai apa misalnya. Walaupun itu baik, itu tidak disebut soleh. Itu amal namanya. Ya, ada di era Nabi, dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam satu riwayat, dikonsultasikan, ya Rasulullah, si fulan itu orang baik, sering dia menyumbang, dermawan, sering bantu, tapi dia belum beriman. Jadi perbuatan baiknya tidak didorong dengan imannya. Kan ada yang belum beriman yang suka bantu orang ya, kasih sembako misalnya kan, ada musibah dia kirimkan tenda juga. Nah, apa statusnya di hadapan Allah? Maka turunlah Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Dan di situ disebutkan amalnya tapi tidak disebutkan salehnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maka jika ada orang berbuat baik tidak didorong oleh imannya dan jadi perbuatan baik dalam konteks dunia, maka dengan keadilan dan keagunganku, kata Allah, aku akan balas itu pun di dunia dengan cepat.
Adilnya Allah dibalas. Tapi karena sifatnya dunia, maka balasannya dunia. Kalau perbuatan dunia dibalas akhirat, Allah tidak adil. Tapi karena Allah Maha Adil, dibalas di dunia. Apa balasannya? Dia diapresiasi, ya kan? Disenangi orang sekitarannya, karirnya meningkat. Itu dunia, hukum dunia yang berlaku. Tapi ketika kembali ke akhirat, perbuatan yang dikerjakan itu tidak mampu terkonversi menjadi bekal akhirat. Karena ke akhirat bekalnya beda. Beda, nggak bisa sama. Anda dari Indonesia ke Malaysia, maaf, mata uangnya sama nggak? Aturannya sama nggak? Beda. Ke Amerika sama nggak? Beda. Di dunia saja pindah tempat beda. Sekarang Anda mau ke akhirat, pengen sama hukumnya, ya nggak bisa, Joni. Nggak sama. Ya, mesti ada perbedaan spesifik. Karena itulah nanti kunci akhirat itu adalah iman. Untuk dunia jadi berkah, untuk akhirat jadi pahala. Itu konsepnya. Jadi sesuatu yang dikerjakan di dunia dengan iman, itu melahirkan berkah namanya. Jelas? Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan dia. Jadi orang tuh kalau beriman pasti baik. Ini mata nih memandang ya. Tapi kalau mandangnya pakai iman, pasti melihatnya yang baik-baik. Gak akan mungkin yang gak baik dilihat. Ini lisan nih, bertutur. Kalau bertuturnya pakai iman, itu pasti berkata yang baik-baik. Gak mungkin berkata yang tidak baik. Itu sedang berjalan tuh, sedang merapat tuh. Ya. Kalau merapatnya pakai iman, gak mungkin dorong-dorongan. Iya, kan ada ayat merapat kan? Tadi majlis ilmu. Coba cek Quran surah 58 ayat 11. Pakai iman kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, imannya dulu. Jika disampaikan pada Anda, tuh yang nyampaikan depan tuh. Ya? Luaskan, maju, rapatkan. Silahkan, tapi pakai iman. Makanya pakai apa di situ? Tafassahu, tafassah itu meluaskan yang lapang, yang tidak melukai. Tidak lompati orang, ya, tidak nginjak orang gitu. Duduk saling berbagi dalam kebaikan, tafassah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik iman. Ya. Jadi kalau Anda orang pun berusaha mengerjakan amal soleh tapi dengan cara menyakiti orang lain, itu menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Nanti banyak babnya termasuk dalam tawaf. Ya, tawaf pengen cepat mendapatkan hajar aswad di depan untuk dicium lalu menyingkirkan orang lain. Ya, ini menunjukkan ada iman yang belum sempurna dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah menginginkan setiap waktu, setiap saat iman kita menguat supaya jadi orang baik. Itu intinya. Karena itu setiap ditemukan kata iman, senantiasa pada umumnya bersanding dengan amal soleh. Konsep dasarnya Quran surah ke-103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kapan seseorang bernilai di hadapan Allah? Kapan seorang hamba bernilai di hadapan Allah? Baik itu perilakunya, pemanfaatan waktunya, dan semua kegiatan hariannya. Ketika dia mampu beriman dan mengonversikan imannya untuk berbuat banyak kebaikan. Jadi iman itu temannya amal soleh. Perbuatan baik yang disenangi oleh Allah sumbernya dari iman. Jadi orang beriman pasti baik. Karena itu ketika diminta kita untuk beriman, sesungguhnya sedang diminta menjadi orang apa? Orang baik. Dan orang baik itu mesti terlatih. Makanya bapak ibu menyekolahkan anak ke sekolah, di antara pelajarannya pelajaran akhlak, budi pekerti, supaya apa? Baik. Supaya budi punya pekerti kan? Makanya kan contohnya budi terus kan? Ini ibu budi, ini ayah budi, ini budi, itu tetangga budi, gitu kan? Supaya apa? Supaya berbudi pekerti, sekolah. Nah orang Islam tuh sebelum sekolah sudah dilatih baik dengan imannya. Jadi kita tuh baru lahir sudah beriman dengan komitmen, baru dilahirkan pun bertekad menjadi orang baik. Itu perlu latihan.
Seperti di sekolah pun ada latihan, ada ujian dan sebagainya. Maka latihan itulah yang diturunkan dalam bentuk amal-amal soleh. Contoh, kata iman pertama dalam Al-Quran bersanding dengan sholat. Lihat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Iman latihannya sholat. Sholat mendidik kita selain menguatkan iman juga membentuk karakter yang baik sehingga orang yang benar sholatnya pasti baik perilakunya. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45 untuk menegaskan fungsi ini. Selalu nyambung di Quran, gak ada yang berdiri sendiri. Kita kalau ngajinya total dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas lalu kita kuasai intinya akan ditemukan semua korelasinya di kurikulum kehidupan. Ya, dan Anda hafal ayatnya. Perhatikan kalau dibuka dari awal nggak semua hafal, tengah-tengah hafal semua. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum sholat, baca, pelajari, ngaji dulu ketentuan sholat dalam Al-Quran dan penjelasannya lewat keterangan Nabi. Telah mengaji sempurna itu, tunaikan sholat sesuai dengan ketentuan yang diajarkan Nabi. Maka jika Anda benar sholatnya, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Maka bila sholatnya benar, makanya pakai alif lam. Innas sholat. Semua kata sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu selalu bentuknya khusus, umumnya pakai alif lam. As-salah, as-salah, as-salah. Coba cek, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ada alif lamnya? Al-Baqarah 43. Wa aqimus salat wa atuz. Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis sabri was. Al-Baqarah 155. Ya ayyuhalladzina amanu 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was. Surat Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Quran surah 17 ayat ke-78. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal. Selalu pakai alif lam. Ya Al-Ankabut ayat 45. Innas salat pakai alif lam. Alif lam itu menunjukkan sesuatu yang khusus, bukan yang umum, bukan yang bebas. Jadi bukan sholat biasa yang asal takbir, cepat ruku, ya kok rukunya cepat amat, si amat aja nggak cepat begitu. Saya udah hafal Al-Fatihah. Ya. Nah, bukan yang seperti itu. Ya. Yang saat orang lain 11 rakaat itu bisa sampai 1 jam, ini 23 cuma 7 menit misalnya. Ya, contoh saja, contoh. Ya. Nah, jadi yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan sholat sesuai ketentuan dengan benar. Poinnya apa? Kaitan dengan materi kita tadi. Jika benar sholatnya dilakukan, maka tanha anil fahsya wal munkar. Nah, fahsya dan munkar itu dua sumber keburukan. Buruk itu lawannya baik. Jadi kalau orang belum baik, cuma dua sumbernya. Kalau dia belum terbebas dari fahsya atau munkar. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kotor, zina, dan turunannya itu fahsya. Mungkar segala perbuatan kotor yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, kolusi, menipu, sogok menyogok, saling mencela, berselisih, sampai ada yang membunuh, melukai, dan sebagainya itu mungkar. Karena itu kalau ada orang berdusta, hatinya pasti mengingkari. Ada orang mencuri, hati kecilnya mengingkari. Coba ya keluar dari sini iseng-iseng, tapi jangan dilakukan cuma ngetes aja. Ya. Keluar pakai sendal orang lain. Begini aja dulu gitu, jangan diterusin. Begini untuk mengecek hatinya pasti akan mengatakan, walaupun cuma coba-coba, hatinya mengatakan itu bukan punya kamu. Ya, nah itu ciri khas dari hati itu begitu. Nah, sholat kalau benar dikerjakan, semakin sempurna sholatnya, semakin banyak sholatnya, semakin bagus sholatnya, maka dia akan merubah karakter seseorang menjadi pribadi yang baik. Itulah sebabnya kenapa sholat itu amal pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sepulang dari Isra Mi'raj sebelum amal-amal yang lainnya. Itulah sebabnya kenapa anak-anak saya, anak bapak, anak ibu, saya tidak katakan anak kita ya, kalau anak kita, anak saya dan istri saya gitu ya. Itulah sebabnya kenapa anak-anak yang pertama dilatihkan pada mereka usia 7 tahun itu sholat kan? Ya kan? Ya, bila 10 tahun belum masih malas, belum semangat dia, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti apa manfaat dari sholat itu.
Kenapa dari awal itu sholat? Supaya anak tumbuh jadi baik. Itu rahasianya. Ya, sekarang anak sekarang sudah advance, baru TK sudah manasik gitu. Sudah rukun kelima ya. Nah, jadi sepanjang pembicaraan saya ini mengantarkan pada pembahasan bahwa kalau Allah minta kita beramal soleh, itu tujuannya satu, supaya meningkatkan iman, supaya kita menjadi orang baik. Semakin banyak kebaikannya, pasti semakin bahagia hidupnya. Dan semakin tinggi kebaikannya, semakin sukses jalan karirnya. Jangan dikira orang baik gak sukses, pasti sukses. Nah, kesuksesan dan kebahagiaan bila disatukan, itu bahasa Arabnya disebut dengan falah namanya. Karena itu ketika kita sholat, ya, maka panggilannya sholat dan falah. Silahkan cek, hayya 'alas shalah, setelah itu hayya 'alal. Nyambung semua kan? Dalam setahun, kita diminta oleh Allah untuk berevaluasi diri. Sudah baik belum? Jangan-jangan ingin ke surga, tapi bekalnya masih belum baik. Dan yang paling hebat, jangan-jangan cita-citanya surga Firdaus. Bersama Nabi lagi kan? Nah, contoh paling gampang begini, siapa yang ingin ke surga? Tuh, yang ingin ke surga Firdaus? Bersama Nabi? Nah, ini pelakunya tuh. Sudah cukup bekalnya? Itulah sebabnya, alhamdulillah, itulah sebabnya dalam konteks ikhtiar itu, Allah memberikan kita peluang untuk mengakumulasikan semua jenis amal soleh, supaya dilatih di satu waktu. Dan latihan itu bukan sehari dua hari. Latihan itu dijadikan sebulan penuh, karena dengan sebulan itu biasanya mendorong kepada jiwa untuk terbiasa menerimanya. Anda kalau ikut training dalam sebulan, dikasih makanan kerupuk dengan kecap. Kerupuk, kecap, kerupuk, kecap. Disingkat capruk. Saya di pesantren makannya capruk, kecap, kerupuk, dan telur 1/4. 6 tahun loh Pak. Ya, 6 tahun. Anda coba itu, 30 hari saja. Ibu hidangkan untuk suami capruk. Apa ini mah? Capruk. Kok tumben? Kata Ustadz. Kasih 30 hari. Hari ke-31 ganti dengan ayam tempe. Kecap kerupuknya hilangkan. Saya tanya, apa pertanyaan suami ibu ketika menerima itu di hari ke-31? Mana capruknya? Kan? Kenapa? Karena ada kebiasaan yang terlatih dalam sebulan. Maka saking sayangnya Allah kepada kita, cara bacanya demikian. Jadi kalau kita membaca amal soleh itu sebagai jalan yang Allah berikan untuk membuat kita lebih bahagia, maka menerimanya itu nyaman. Sebagian umat Islam menerima amal soleh yang jadi ibadah itu, sebagiannya sebagai beban memahaminya. Karena itu pelaksanaannya itu kurang motivasi. Kok belum sholat zuhur kan sudah azan? Iya, tapi kan masih 2 jam lagi. Ya? Baru adzan, belum qomat. Pernah ada begitu? Nah, ini pelakunya kan? Tanaikan lagi, balikan kembali. Jadi cara memahaminya, ketika Allah menginginkan kita menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses, maka diberikanlah akumulasi amal soleh untuk bisa mendorong kita mempercepat mendapatkan itu semua. Dalam setahun, muncullah kasih Allah yang menginginkan semua hamba jadi baik. Maka di bulan Sya'ban, tepat bulan ini, di tahun kedua Hijriah, 1442 tahun yang lalu, turunlah kemudian kasih Allah melalui ayat 183 di surah Al-Baqarah. Turunnya di tahun kedua Hijriah, bulannya di bulan Sya'ban. Maka Allah berfirman dengan membuka ayat ini melalui kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyaallah. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman. Jadi kalau amanu itu ada kata kerja karena fi'il verb. Jadi kalau ada ayat di Quran menggunakan kata kerja, biasanya menunjukkan 2 hal. Satu, komitmen pada pekerjaan itu. Yang kedua,
harapan tinggi untuk meraih hasilnya. Jadi ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang berharap tinggi menjadi orang baik. Maksudnya begitu. Komitmenlah pada keimananmu. Kalau engkau ingin menjadi bagian seperti yang diharapkan itu, maka aku berikan jalan untuk meraihnya. Nih, ada ibadah amal soleh. Dan panggilannya Allah tidak pilih-pilih. Menggunakan ya. Ini sering saya sampaikan. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini karena kita singkat waktunya, saya agak cepat saja terangkannya ya. Saya turunkan dengan cepat dulu, ya, disebutkan 361 kali dalam Quran, ayyuha 150 kali, alladzina 1080 kali. Ini untuk panggilan keseluruhan tanpa kecuali, sifatnya holistik untuk semua. Ini ayyuha, ayyunya munada untuk menguatkan, penguat. Haknya tanbih untuk mengingatkan, pengingat. Karena saya lihat ada beberapa santri belajar, jadi saya detilkan sedikit. Ini isim mausul, kata sambung menunjuk objek untuk semua, komprehensif sifatnya. Saya ingin tunjukkan betapa dahsyatnya huruf yang menyulam Quran sampai mu'jizatnya terbukti dalam kehidupan kita. Ya, itu huruf panggilan bagi semua jarak, tanpa kecuali. Dalam bahasa Arab namanya nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Huruf memanggil dalam bahasa Arab ada 14. Tapi yang digunakan di Quran cuma satu, ya. Jika ada yang dipanggil dengan ya, ini menunjukkan panggilan itu mencakup semua tanpa kecuali dan tidak dibedakan. Jika disambung dengan ayyuha, maka ayyuha fungsinya menguatkan dan mengingatkan pentingnya informasi yang disampaikan. Saking pentingnya, jangan sampai terlewat. Alladzina itu menunjuk pada semua, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang masuk kualifikasinya. Jelas? Bila disanding dengan kata iman, itu artinya dalam panggilan ini disampaikan Allah tidak membedakan tingkat keimanan kita semua. Jadi tidak peduli apakah imannya sedang lemah sehingga merasa jauh dari Allah. Kan iman lemah itu merasa jauh dari Allah kan? Dipanggil sholat, kadang-kadang masih terlambat, itu iman lemah, kan? Subuh 4.35, dia bangun 5.34, kan? Gak ada perasaan bersalah gitu kan, tapi masih mau sholat. Ya, ada yang imannya menengah, standar, dipanggil 4.35, bangun 4.35, lagi tidur nih, Allahu Akbar, ya Allah adzan, siap-siap wudu. Nah itu iman standar, bukan kuat, standar, ya. Yang kuat itu dipanggil 4.35, dia datang dari setengah 4. Dia siap-siap dari jam 4. Dia kondisikan hatinya dengan yang sunnah sebelum menerima yang fardu. Sehingga kekhusyuannya sudah meresap pada jiwa, ketika menunaikan yang pokok makin khusyuk dia. Itu gambarannya. Maka di waktu panggilan menggunakan ya, Allah tidak melihat itu. Disamakan semua, karena Allah menginginkan, aku tegaskan kata Allah, ayo aku ingatkan. Jika engkau mampu menunaikan apa yang aku berikan saat ini, aku jadikan yang jauh semakin mendekat, yang menengah semakin lekat, yang dekat semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa huruf ya ini memberikan kesan mendalam ketika berada di awal puasa. Ini ayat panggilan awal puasa. Rahmatnya diberikan setiap awal puasa. Anda akan melihat di malam pertama awal Ramadan, masjid bisa penuh. Tak peduli siapa yang datang. Silakan cek, bahkan yang jarang ke masjid pun bisa saf pertama. Saya tidak mengatakan yang saf pertama itu nggak pernah ke masjid ya Pak ya. Saya mengatakan saking semangatnya gitu. Ya, ibu sholat fardu itu yang jarang ke masjid karena ada keperluan di rumah misalnya. Nanti Ramadan Bu, untuk mengejar tarawih yang sunnah, itu bisa berlomba menyimpan sajadah. Ada kapling-kapling nanti tuh. Kita simpan. Ya kan? Dan itu cuma awal Ramadan. Cuma awal Ramadan, karena pembukanya ini pakai ya, pembuka awalnya. Kan ayat Ramadan satu paket, 183 sampai 187. Pembukanya pakai ya, makanya di hari pembukaan Ramadan semua bergerak. Cuman problemnya, apakah rahmat yang Allah berikan di awal Ramadan ini dipertahankan sampai akhir enggak? Itu problemnya.
Karena nggak semua orang itu nanti memiliki kesamaan visi. Kalau dia nggak siapkan dari awal, ini bisa problem. Dan problemnya klasik, tiap tahun terjadi. Ini An-Nur nih ya, masjid ini aja. Nanti awal Ramadan penuh sampai belakang tuh. Pertengahan bisa terjadi kemajuan. Maju sapnya. Ya kan? Betul nggak? Ini udah diingatkan setiap sebelum datang Ramadan, tapi kejadian lagi ya. Ya kan? Nggak salah, nggak boleh kita menyalahkan. Yang jadi problem adalah apakah ada visi berkelanjutan yang sifatnya kontinu sampai akhir mempertahankan rahmat Allah itu. Boleh jadi kan sholatnya nggak di sini, mungkin di tempat lain kan bisa jadi ya. Tapi hal yang paling penting kita garis bawahi, Allah sudah turunkan rahmat di awal Ramadan, bawa dan pertahankan itu sampai akhirnya. Jelas? Baik. Sekarang itulah sebabnya kenapa ayat pembuka ini turunnya di bulan Sya'ban. Itu rahasianya. Ini yang mau saya bahas ya. Jadi yang tadi muqaddimah, sekarang inti bahasannya. Dipanjang-panjang saya nerangkan setengah jam lewat. Ini saya mau menyampaikan bahwa kenapa ayat puasa turunnya di bulan Sya'ban bukan di bulan Ramadan, agar Nabi punya keluangan waktu menyampaikan kurikulum Ramadan, program-program Ramadan bagi seluruh umatnya, baik di kalangan sahabat pada masa itu ataupun umatnya di masa kini, agar punya kesiapan menunaikan ibadah Ramadan sehingga bisa stabil dari awal sampai akhirnya dan mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Maka tema yang kita tampilkan sekarang adalah tentang kurikulum Ramadan Nabi SAW. Anda masuk kuliah nggak jelas kurikulumnya. Kira-kira masuk kampusnya bisa benar atau tidak? Teratur atau tidak? Karena nggak jelas, mengambang. Anda masuk Ramadan cuman masuk begitu aja. Tahan lapar, lalu buka. Tahan lapar, lalu buka. Saat sahur, tanya kapan buka. Saat buka, jam berapa sahur? Makanya jadwal imsak tuh bahasa Arabnya puasa, tapi menjadi jadwal sholat. Silakan cek. Kalau ada jadwal imsak kan jadi jadwal sholat kan? Ya, dan yang paling favorit yang dilihat maghrib dan subuh kan? Jazakallah khair. Baik. Jelas? Yuk kita turunkan kurikulum Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurikulum Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya ulangi, saya lihat ke papan tulis, maksudnya saya pengen lihat ada yang mau ngapus enggak gitu. Ya. Kurikulum Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo silakan Mas, alhamdulillah. Jazakallah khair. Ya, yang kira-kira yang pengen saya hapus aja ya, yang nggak pengen nggak usah dihapus. Ya, silakan dipikirkan dulu ya. Ya. Ya silakan tanggung dosanya. Baik, cukup. Baik, jazakallah khair. Terima kasih ya. Bismillah. Baik. Ya, bismillah, langsung saja kurikulum Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya cepat saja. Karena ayatnya dibuka dengan kata iman. Kita masih ingat konstruksinya? Kalau ada iman berarti ada apa? Nah, makanya saya tidak minta ini dihapus supaya ini terbawa dalam pemaknaannya. Dan kalau sudah dihadirkan amal soleh, tujuannya untuk menjadi apa? Baik. Dan kebaikan ini mengantarkan pada apa? Kebahagiaan dan kesuksesan. Biasanya kalau sudah bahagia dan sukses, kita harus apa terhadap Allah? Bagus sekali, bersyukur. Makanya di akhir ayat setelah selesai puasa, kita bersyukur dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bentuk syukur. Dari mana taunya? Nanti di ayat 185. Lihat ujungnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Itu maknanya. Jadi saya awalkan supaya kita paham konsep dasarnya. Nah, karena memang puncak akhir Ramadan itu goalnya adalah kebahagiaan,
dan kesuksesan yang diwujudkan dengan kata takwa namanya. Ya. Ini dulu nih. Ini harus paham ini. Lalu diekspresikan dengan syukur. Pelan-pelan. Bahagia itu kalau punya masalah kemudian datang apa? Solusi. Bahagia itu kalau perlu materi, perlu rezeki, kemudian tiba-tiba datang. Bahkan datangnya kadang dari sisi yang nggak kita duga kan? Itu kebahagiaannya berlipat ya. Bahagia itu ketika anak-anak mau kuliah, tiba-tiba ujian soalnya sesuai dengan yang diharapkan. Ya? Atau bisa menjawab dengan sempurna, gitu kan? Maka semua ekspresi kebahagiaan yang didapatkan itu, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata digambarkan oleh Quran dengan satu kata, namanya takwa. Semakin meningkat takwanya, maka semakin cepat kita mendapatkan solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami. Lihat Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun, nah kalau sudah pakai man itu personal sifatnya. Jadi tawaran mendapatkan takwa itu personal, panggilannya umum. Tapi siapa yang mau mengambil itu? Siapapun yang mampu. Tolong terjemahkannya dengan kata siapapun ya. Jadi ada challenge-nya di situ. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa. Ya, sampai hari ini saya belum temukan itu barang punya siapa. Ini problem. Ya, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan dekatkan ia pada solusi dari setiap persoalan yang ia alami. Dan itu nakirah, makhrajan, nggak pakai alif lam. Masalah apa aja. Dan ingat, itu suratnya surat At-Tolak loh. Ya, persoalan terbesar di rumah tangga yang kadang melahirkan satu celah untuk berpisah. Dalam titik itu pun kalau takwa ada solusi. Ya, dibawa keluar di kantor ada masalah. Allah sampaikan kalau Anda takwa dikasih solusi. Kadang-kadang masalah yang sama bagi Anda ringan, bagi orang lain berat. Karena sebelum mengalaminya diringankan oleh Allah kadarnya. Poinnya. Rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa. Ilmu. Quran surah kedua di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah pojok bawah itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan pengetahuan. Ya, makanya Nabi Musa alaihissalam diminta belajar kepada hamba yang soleh kan? Khidir itu. Bagaimana dia bisa pintar? Min ladunna ilma, kami yang ajarkan kata Allah. Mau apa lagi? Kebahagiaan, langsung bahagia katanya. Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semua takwa. Dan akumulasi semua ini ketika kita dudukkan dalam satu tujuan, ternyata mengakhiri ayat puasa yang ada di Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Nih, ujungnya. Nyambung semua ya? Baik. Selesai dari sini, tidak semua orang puasa akan mendapatkan takwa. Catat ini baik-baik. Tidak semua orang puasa akan mendapatkan kalau ia tidak sungguh-sungguh menjalani puasanya. Dari mana taunya? Karena kata tattaqun diawali dengan kata la'allakum. Saya terangkan dulu supaya lebih mudah sebelum sampai ke kurikulum. Dari kata la'alla plus kum. La'alla itu namanya harfut taraji. Bukan taraji, taraji. Taraji, keinginan untuk meraih sesuatu yang besar, yang tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan. Jadi orang puasa berkeinginan besar mendapatkan takwa, tapi kata Allah nggak mungkin bisa dicapai kecuali serius menjalaninya. Nah, keseriusan itu baru bisa terlaksana jika ada programnya, disiapkan dari awal. Jadi Anda mengerti apa yang harus dilakukan di hari pertama, hari kedua, malamnya kerjain apa, siangnya kerjain apa. Kalau kita nggak punya program itu dari awal sebelum Ramadan, maka kesungguhan itu sulit untuk diwujudkan. Itulah sebabnya puasanya menggunakan kata asyam. Asyam, asyam, bukan asyab. Saya gali dulu diksi Qurannya supaya merasakan keindahannya gitu.
Ada siyam, ada saum. Pernah dengar saum? Apa artinya saum? Apa artinya siyam? Apa perbedaannya? Tuh. Oh, kan? Enggak usah maksa, ya. Saum itu sekali disebutkan dalam Quran, hanya sekali saja. Di Quran surah 19 ayat 26. Surah Maryam. Quran surah 19 ayat 26. Sudah? Langsung ke inti ayatnya, inni nadhartu lirrahmani sauma falam ukallimal yauma insiya. Saum bila disebutkan dalam bahasa Arab itu maknanya masih umum, masih luas. Mau yang tahan lapar dari subuh terbit fajar sampai maghrib, mau yang tahan makan saja tapi masih minum, tahan ketawa, nggak ketawa, tahan berkedip, tahan bicara, apa aja yang ditahan itu bahasa Arabnya secara umum saum namanya. Karena itu Sayyidah Maryam alaihissalam ketika melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam, Yesus dilahirkan oleh ibunda Maryam alaihissalam, maka Maryam yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Bahasa Qur'annya tidak pernah disentuh, walam yamsasni bashar. Ya, bukan mengandung melahirkan tanpa bapak. Kalau itu banyak. Ya, yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun itu cuma Maryam. Karena itu namanya jelas sampai bintinya. Wa Maryam ibnata Imran. Bisa mengandung, bisa melahirkan. Status Maryam itu sudah viral di masyarakat. Begitu beliau mengandung dan melahirkan, muncullah fitnah dan tuduhan. Kata Allah, kalau ketemu masyarakat jangan jawab. Kalau dijawab nanti banyak dibantah. Tunjuk aja bayinya. Ya, engkau sedang saum. Saum apa? Saum bicara, tapi masih makan. Wa kuli washrabi wa qarri aina. Ayat sebelumnya kan? Nyambung. Silahkan kalau lapar goncangkan pohon kurma, jatuh kurmanya. Kurma rutab namanya. Ya. Ini ibu, saya berikan satu ijazah dari Quran bagi yang tengah mengandung di kandungan-kandungan yang fase sebelum melahirkan. Banyak makan kurma yang rutub ya, rutub. Karena nanti kan sudah nggak enak, yang keras itu kan udah nggak nyaman makannya. Akan dia kenapa di situ rutub? Ya, rutaban janiya, pakai janin, rutaban janiya. Selain cocok buat janin, menambah glukosa, menambah kekuatan, dan dia kurma yang halus. Jadi nanti ada balha, ada rutub, ada tamar. Kalau tamar itu yang agak keras itu, yang sudah banyak diproduksi di pasaran. Yang rutub itu yang masih agak basah tuh, yang mengkal, ya. Nah itu yang dikonsumsi, sehingga saat digigitnya juga merasakan kelembutan, energinya makin banyak dan memudahkan proses persalinan. Jadi Maryam masih makan. Maryam masih minum. Saumnya apa? Saum tidak bicara. Supaya ketika ditunjuk, Allah memberikan mukjizat pertama pada Nabi Isa untuk bisa mengklarifikasi ibunya dari tuduhan. Langsung keluar di lisannya. Maka mereka yakin Maryam masih suci, ini anugerah, anaknya adalah seorang nabi yang dilahirkan. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau mengatakan saum itu masih umum. Ya. Ayah pulang ke rumah, gak mau bicara dulu sama ibu. Waalaikumsalam ayah. Ya. Kok nggak dijawab? Nggak bicara. Saum. Saum apa? Nggak bicara dulu. Itu bicara. Contoh. Itu saum. Tapi kalau kita ingin jadikan katanya puasa dengan sistem, ada aturannya. Diatur waktunya kapan? Dari mulai pelaksanaannya sampai detailnya. Pelaksanaannya bulannya khusus, nggak sembarangan. Maka turun ayat 185 pembukanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulannya Ramadan. Waktunya diatur, kapan puasanya? Enggak selama 24 jam. Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, fajar sampai dengan maghrib. Ada ketentuan kurikulumnya, maka berubah namanya dari saum menjadi siam. Kalau enggak pakai alif lam, masih umum. Yang penting tahan lapar. Yang penting puasa. Yang penting dari fajar sudah tahan, baru makan saat maghrib. Ya, itu masih siam, nggak pakai alif lam. Tapi kalau sudah pakai alif lam, maka puasa yang ditunaikan bukan puasa biasa. Ada latihan khusus, ada ketentuan, ada programnya. Saya tanya, yang di Al-Baqarah 183 pakai alif lam atau tidak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, ya, ada alif lamnya. Itu tandanya
puasanya tidak biasa. Nggak semua orang puasa bisa takwa kecuali program siamnya dikeluarkan. Yuk, mulai dituliskan. 1. Apa saja program-program Ramadan yang direkomendasikan bahkan langsung dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Masih ingat ibadah pokok yang membuat dan melatih kita menjadi semakin baik? Apa namanya? Salat. Maka kurikulum pertama yang diperbanyak saat Ramadan, salat. 1. Nanti kita rincikan. Nah, ya. Nanti kita rincikan dengan dalilnya. 2. Kalau dalam salat yang dibaca apa? Baik. Maka ada kaitan antara salat dengan Quran. Contoh misalnya Quran surah 73 ayat ke-20. Itu dalam salat malam. Disebutkan salatnya, disebutkan bacaan Qurannya. Faqra'u ma tayassara minal. Maka khusus untuk Ramadan ada agenda peningkatan interaksi dengan Al-Quran. Detailnya bagaimana? Nanti kita rincikan. Kita susun dari sekarang insya Allah. Teruskan. 3. Kalau kita runtut jenis-jenis amal soleh, Bapak Ibu, masih ingat? Salat menyatu juga dengan Quran, tapi salat juga di Quran ada yang menyatu sebanding atau disandingkan dengan amalan zakat. Contoh, Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz. Nah, turunan zakat ke bawahnya, zakat kan yang pokok tuh ya. Turunan ke bawahnya itu nanti ada infak. Nama umumnya disebut dengan sedekah. Jadi kalau sudah sedekah itu mencakup infak, mencakup zakat dan sebagainya. Karena itu, perhatikan zakat saat diambil disebut sedekah, dikeluarkan disebut sedekah. Khudz min amwalihim sedekah. Dikeluarkan. Innamas sedaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya ayat. Quran surah 9 ayat 60. Maka secara singkat ada amalan harta namanya. Amalan materi. Baik itu mengeluarkan zakat, berinfak, ataupun sekedar berbagi. Nanti detailnya kita turunkan walaupun dengan sehirup air dan sebiji kurma. Ya. Nanti apakah itu majazi, kiasan, atau real hakiki? Ya, waduh nyari kurma dulu, nggak punya uang. Atau yang dimaksud teh manis. Ya, nanti kita lihat. Ya, alhamdulillah. Kita sampai jam berapa? Oh, baik. Ya, silakan sampai jam 12 di sini. Saya tengah 10 saya pamit. 3 aja dulu ya. 3 dulu. Silakan. Tadi sampai jam 12 loh. Disaksikan oleh Allah dan malaikat. Mana DKM yang ini ya tadi. Bismillah. Nah, ini baru boleh dihapus. Nih. Alhamdulillah. Ya Allah. Mau Ramadan masih ngapus sendiri. Alhamdulillah. Lihat sini, fokus baik-baik, agak cepat. Yuk, sholat. Karena ini yang paling pokok, maka ini yang paling banyak dilatih. Dan terkait erat dengan penentuan keberhasilan puasa. Langsung kita naikkan ke atas dalilnya. Saya cepat saja. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari. Perhatikan baik-baik. Ini hadis ini viral. Di kalangan para ahli hadis sudah banyak yang like, share, bahkan komen dengan syarah. Kita tinggal subscribe. Di hampir semua kitab hadis bab puasa ada hadis ini. Dan memberikan kesan pentingnya amalan sholat saat Ramadan. Saking pentingnya, amalan sholat yang ditunaikan dalam Ramadan itu senafas dengan hadirnya ampunan dari Allah atas semua dosa. Jadi kalau kita bisa menunaikan sholat, khusus di Ramadan ya, bukan di luar Ramadan. Khusus di Ramadan. Salat khusus di Ramadan. Jadi ada bagian nanti amalan dalam Ramadan, saat kita menunaikan salat di amalan waktu itu saja, bukan selainnya, maka berpotensi mendatangkan ampunan Allah dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Karena bahasa hadisnya, ghufira lahu ma itu mencakup semua tanpa kecuali. Semua apapun itu. Kalau benar salatnya,
Dan nanti yang paling menarik, ada rangkaian sampai doanya. Sampai kalau baru salam, jeda sebentar, doanya langsung dibimbing Nabi. Dan ijazahnya langsung diterima dari istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah. Bila benar bacaan itu dibacakan, dengan bagian getaran hatinya yang terdalam, itu semua dosa yang pernah dilakukan, diampuni oleh Allah. Ya, kecuali utang ya, kalau utang harus dilunasi tetap. Ya. Dosanya yang diampuni. Ya. Jelas sampai sini? Jelas? Belum saya terangkan, gimana bisa jelas ya? Jelas ya sudah, saya lompat kedua, Al-Quran. Sholat apa ini? Dulu. Yang dimaksud sholat apa? Kalau sholat fardu, itu sudah biasa. Artinya di luar Ramadan pun harus tepat waktu. Jelas ya? Baik, sebelum masuk ke sini, saya mau tambahkan dulu, karena menunya peningkatan sholat, maka semua jenis sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah, kalau bisa dari sekarang menunya sudah siap. Supaya waktunya bisa kita susun. Ada apa saja? Nah, ada menu sholat fardu. Ada menu sholat apa lagi? Sunnah hukumnya atau nafilah. Yang fardu berapa waktu? Bagus, 5. Rumusnya 24, 4, 3, 4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah? Fokus. Tingkatkan selama Ramadan. Karena bahasanya meningkatkan, ingat. Bagaimana meningkatkan yang dimaksudkan? Dari sendirian meningkat menjadi apa? Berjamaah. Dari berjamaah biasa meningkat tempatnya di tempat tidak biasa. Di mana? Di masjid. Maka mulai sekarang coba kuasai waktu-waktu sholat. Karena itu ciri insan beriman itu hafal waktu sholat. Itu di An-Nisa ayat 103 di ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya jelas dan orang beriman tahu waktu itu. Sebelum masuk Ramadan ketahui. Karena itu di jadwal imsakiyah muncul jadwal salat. Maksud saya, usahakan dalam sehari itu 5 waktu bisa ke masjid. Bagi yang laki-laki. Yang perempuan kalau bebas dari 3 hal, silahkan ke masjid. 1, tanggung jawab di rumah yang khusus melekat pada perempuan. Sepanjang itu masih ada, maka keutamaan di rumah sama dengan di masjid. Jelas ya? Misalnya maaf, masih memberikan ASI kepada anak, nggak mungkin ditinggal. Ilmunya dalamin dulu, supaya tidak merasa kecil nanti, ya Allah nggak ke masjid. Tidak, begitu Anda di rumah, ya ditunaikan itu pahalanya sama dengan ke masjid. 2, kalau bebas dari yang pertama, maka pastikan di masjid ada fasilitas atau tempat khusus bagi perempuan yang sekiranya tidak bercampur dengan laki-laki, spesifik. Aman, nyaman. Yang ketiga, aman dari fitnah di jalannya. Jelas? Baik. Maka kalau yang 3 itu sekiranya tidak memenuhi, maka di rumah lebih utama. Dan hadisnya banyak sekali. Kemudian yang sunnah. Ini dibagi 2 secara cepat saja. Secara cepatnya. Ada rawatib, ada yang mutlak. Ini saya turunkan semua jenisnya karena pahalanya Ramadan khusus berlipat. Paling minimal 10 kali lipat di hari biasa. Paling minimal. Nanti diperlihatkan saat akan meninggal dalam sakaratul maut. Ya. Kalau pengen cepat lihat ya silakan. Itu sesuai ajal kan ya. Nanti kalau ngaji Al-Bukhari hadisnya nanti kita turunkan. Ya, kalau santri kami ngaji itu di awal-awal supaya bisa menyampaikan lagi. Teruskan. Jadi status berjamaah naik 10 kali lipat. Sunnah juga demikian, sedikitnya. Yang rawatib itu ada 12. Ya, saya langsung bacakan hadisnya saja. Man shalla 12 rak'atan. Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang konsisten menunaikan salat 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Arba'an qabla adh-dhuhri. 4 sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa 2, bisa 4 sekaligus. Jelas? Kemudian rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? 6. Lalu selanjutnya, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Sudah? Buniya lahu bihinna baitun fil jannah.
yang selama hidupnya sampai sebelum meninggal konsisten dia mendawamkan itu, Allah akan hadiahkan satu istana di pinggiran surga untuknya. Ya. Kok di pinggir Ustaz? Ya terima aja dulu, alhamdulillah itu dapat istana. Terima dulu. Gak usah banyak tanya, kerjain aja dulu gitu ya. Nah itu semua sahabat yang menerima riwayat itu, semua yang menerima, maka mengatakan sejak saya mendengar informasi itu, saya bertekad sampai akhir hidup akan mendawamkan itu. Menjaga maksudnya. Baik, jadi berapa jumlahnya? 12, oke. Kalau yang zuhurnya singkat, karena di kantor misalnya waktunya cepat, tak punya waktu lama, maka boleh pakai rumusnya hadis Ibnu Umar, jadi 2. Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi tentang salat sunnah berjumlah 10 rakaat, yaitu yang 4 sebelum zuhur itu bisa 2. Kalau sekiranya waktunya nggak memungkinkan. Maka orang yang terbiasa 4 dalam kondisi tertentu jadi 2, tetap dihitung pahalanya 4. Ya? Jelas ya? Baik. Teruskan. Apa hadis dalil yang tadi? Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Itu hadisnya. Jika ada seseorang itu punya uzur atau dalam safar dan tidak memungkinkan mengerjakan amalan biasa yang ia rutinkan, maka pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum ada yang ta'lim kan nggak semua dari sini kan? Mungkin ada yang safar dari jauh kan? Baik, begitu dia safar ke sini mau pulang, dia jamak qashar, zuhur dengan asar. Karena qashar 4 jadi 2 kan? Asar 4 jadi 2. Dijamakkan, disatukan, ditakdim. Tunaikan di zuhur 2. Itu walaupun ditunaikan 2 pahalanya 4. Ya. Jelas? Dan tidak harus menunaikan salat sunnah lagi. Ya jangan terlampau soleh, yang fardu aja dikosor kan 2. Paham nggak? Yang wajib aja kan dikosor. Jadi jangan terlampau soleh. Maksudnya begini, kalau Anda terbiasa sholat sunnah dan waktu itu nggak sempat, itu pahala sunnahnya pun dituliskan. Nggak pakai dituliskan. Ini cara ngajinya begitu. Nah, sekarang khusus untuk perempuan. Laki-laki nggak usah ikutan. Bagi yang perempuan, hadisnya bisa dimaknai begini. Dalam keadaan suci, perempuan banyak mengaji, banyak menunaikan ibadah sunnah, itu saat haidnya dituliskan semua pahalanya. Walaupun tidak mengerjakannya. Gitu. Maka sebelum datang masa menopause-nya, perbanyak itu. Karena kasih Allah menjadikan sekalipun dalam keadaan gelisah, tidak normal secara psikologis, tapi pahala mengalir. Dan itu masanya terbatas. Itu hanya untuk perempuan. Nanti yang laki-laki kalau pas pengajian bapak-bapak saya sampaikan ya, yang khusus. Ini motivasi dulu. Yang mutlak apa saja? Yang mutlak itu ada yang bersanding dekat waktunya dengan waktu salat fardu, ada yang terpisah jauh. Yang agak dekat, syuruk. Syuruk itu masih rangkaian dalam salat duha. Jadi duha itu ada 3 waktu, awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Akhir waktu menjelang zuhur. Paling gampang awal waktu, ya, itu disebut dengan syuruk, naiknya mataharinya disebut dengan isyraq, pas di posisinya disebut dengan masyrik, lewat dengan gambaran satu tombak bayangan yang sama ya tingginya ya, dari bayangannya itu masuk kategori syuruk awal namanya. Di waktu fajar, syuruk awal. Perhatikan baik-baik, fokus. Ini syuruk ini adalah nama lain dari awal waktu duha. Jelas? Kalau dikonversi paling gampangnya 1 jam setelah waktu subuh lah, paling gampangnya begitu. Ya, paling cepatnya. Jadi kalau sekarang misalnya 4.35 ya kurang lebih misalnya 5.40 itu udah masuk ke syuruk. Jelas? Ambil 1 jam lah. Kalau mau misalnya mau sedikit dinaikkan, boleh tambahkan 15 menit lagi atau 30 menit. Apa hadisnya keutamaannya? Man shallal ghadata fil jama'ati thumma yaq'udu yadhkurullaha thumma yusalli rak'ataini. Siapa yang menunaikan salat berjamaah, salat subuh, jamaah syaratnya. Kenapa disebutkan jamaah? Punya 2 arti. 1, menekankan ke masjid bagi yang laki-laki. Yang kedua, bagi yang punya uzur tak mampu ke masjid seperti perempuan atau yang lain yang misalnya laki-laki, ada uzur yang syar'i, yang terbiasa tapi tak mampu, minimal jamaah.
Lalu dia duduk setelah itu berzikir. Ya, zikir itu banyak, sambil baca Quran itu zikir. Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sambil kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, zikir pagi dibaca dan seterusnya sampai muncul syuruk. Itu zikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Ya. Atau apalagi berdoa, perbanyak doa, itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Atau ikut kajian, itu zikir. Ya, termasuk bagian dari zikir umum. Quran surah ke-3 ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya, wa 'ala junubihim. Itu kalau dikerjakan sampai tiba waktu syuruk, salatnya 2 rakaat. Fakana 'alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Jenis pahalanya. Ramadan ditunaikan 2 kali lipat. Duha pertengahan bisa sampai 4 rakaat. Ini yang pengganti zikir seluruh tubuh. Dan ini yang mempercepat hadirnya rizki terbaik dari Allah. Duha pertengahan. Kalau sekarang dikonversi sekitar 7:30 lah, ya, sampai jam 10-an kurang lebih. 4 sampai 8 rakaat bisa. Akhir duha menjelang dekat ke zuhur. Ya, kurang lebih 10:30 sampai 11:30-an tuh, itu akhirnya. Jelas? Masuk lagi lanjut. Zuhur sudah kan ya? Sebelum dan setelahnya ada asar. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Karena sebelum itu bahasa Arabnya qobla. Ya, kalau disambungkan qobla sholatil asar, sebelum sholat asar. Kalau dibuang sholatil asarnya, maka diikutkan dengan ya, ditambahkan dengan ta, disebut qobliyah. Jelas? Qobliyah itu ada yang sifatnya rawatib, ada yang sifatnya mutlak. Jelas? Baik, kalau sudah qobla, nggak usah disebutkan sebelum lagi. Kalau sudah ba'da, nggak usah disebutkan setelah lagi. Kita ketemu di An-Nur ya, kapan? Ya itu setelah ba'da asar lah. Ya. Berarti isya tuh. Ba'da asar kan maghrib, ya kan? Setelah ba'da asar isya. Ini 4 rakaat. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa bunyinya? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Hadisnya sahih. Allah akan menambah rahmat bagi seorang hamba yang membiasakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Bisa 2, bisa juga 4 sekaligus. Jelas? Kemudian lanjutkan. 2 rakaat sebelum isya. Itu mutlak masuknya. 2 rakaat sebelum isya. Kalau 2 rakaat sebelum maghrib itu kurang disukai. Karena maghrib itu waktu singkat. Waktu yang sangat singkat. Ya, makanya kalau di Timur Tengah, apalagi Ramadan, itu setelah azan biasanya langsung iqamat. Karena waktunya padat sekali. Di mazhab Maliki bahkan nggak ada salat sunnah kalau sebelum maghrib itu. Jadi begitu azan langsung iqamat. Kenapa? Karena maghrib ke isya waktunya padat. Dikhawatirkan kalau ada orang terlambat belum maghrib, ya mau mengejar dia dalam transit atau berperjalanan, justru kepadatan itu menjadikan dia terlambat nantinya. Ya, jadi kalau sebelum maghrib itu jarang ditunaikan kecuali untuk alasan tertentu. Misal di masjid sudah qomat, orang belum pada datang, belum cukup syaratnya jamaah, maka boleh silahkan tunaikan 2 rakaat sebelumnya untuk menunggu. Termasuk di Masjidil Haram, karena pahalanya banyak, nunggu yang tawaf rapih dulu, itu masih bisa ditunaikan. Jelas? Nah, baru kemudian ke malam. Pagi sampai siang selesai, malam. Malam ada salat apa? Bahasa Arabnya malam apa? Lail. Bagus. Lail itu malam. Jamaknya layali. Ya, lail malam. Jamaknya apa? Layali. Ada sifatnya, laila, lili, lela, itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Lihat sini. Fokus. Salat Ramadan yang berpeluang mendapat ampunan Allah hadirnya di malam hari. Jelas? Kalau yang ini pahalanya banyak, berlipat-lipat. Tapi yang ini spesial. Untuk yang malam itu spesial. Jika mampu bangun di malam hari, menunaikan sholat di waktu itu, maka peluang yang pertama didapatkan adalah menggugurkan semua dosa-dosanya.
Jadi yang dimaksud hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu yang dimaksud salat malam. Tadi bahasa Arabnya malam al-lail digabungkan dengan salat disebut dengan salatul lail. Sifat penunaiannya dengan sempurna, tegak sesuai dengan aturan disebut dengan qiyam. Maka ada istilah qiyamul lail itu. Kata dasarnya qoma. Sudah? Persiapannya aqoma. Sifatnya iqamah. Aqama yuqimu iqamatan. Kenapa sebelum sholat ada iqamah? Memberikan pesan, ayo siap-siap menunaikan sholat sesuai dengan aturan. Handphone silentkan atau matikan dulu. Jangan sampai begitu sedang takbir handphone bunyi. Sorry, I'm praying. Nah, banyak tuh. Di beberapa tempat demikian, maaf saya sedang sholat, nanti nelpon lagi. Tapi dia batalin tuh. Ya. Jadi kondisikan hati, tujuan, pikiran dan sebagainya. Itulah iqamah. Jelas? Nah, sifat dari penunaian kata qama ke qiyam, wujudnya sholat, waktunya malam. Kadang disebut qiyamul lail, kadang disebut dengan sholatul lail. Bila ditunaikan dengan Ramadan, maka disatukan kalimatnya ke dasar man qama ramadhana. Jelas sampai sini? Nah, sekarang apa jenis sholat lail yang dimaksudkan? Pelan-pelan. Pakai dalil dulu ya. Kita langsung masuk ke hadis nabinya. Kita pakai yang terkuat dulu di Al-Bukhari. Al-Bukhari. Dari urutan sanad maksud saya, dari maratibus sunnah atau sihah. Nomor hadis 1147. Rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya? Ini versi pertama. Versi keduanya kita baru turunkan ke Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Boleh dicek nanti ya, silakan. Rawinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya? Kalau nanti ada perbedaan nomor karena mungkin perbedaan cetakan atau ada ikhtisar dan sebagainya, maka cek di sanad. Ini pasti sama atau cek langsung di matan. Kemudian yang general, yang umum itu ditemukan langsung kata salatul lailnya di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Di Al-Bukhari juga ada. Kita cek di Al-Bukhari. Nomor hadis 990. Ada kitab hadis yang jarang orang banyak tahu di kekinian, di kalangan awam. Biasanya kan kalau hadis Bukhari, Muslim itu kan? Ada juga yang sahih di awal-awal gurunya Imam Syafi'i. Ini yang pertama kali menuliskan hadis di dalam kitab. Namanya Al-Muwatta karya Imam Malik, nomor hadis 319. Al-Muwatta Imam Malik bin Anas, nomor hadis 319. Saya sudah cek ya karena saya punya kitabnya. Rawinya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar. Sudah? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke teknis. Teknis itu berkaitan dengan jumlah bilangan. Sudah? Kemudian pembagian. Lalu setelah itu kita masuk ke cara yang berupa sifat. Sifatnya bagaimana, gitu ya? Kita mulai dari bawah dulu. Ya, karena ini yang paling banyak nih. Al-Bukhari, di Muslim dan di Al-Muwatta. Riwayatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Perhatikan, saya sampaikan kalimatnya langsung dengan menggunakan diksi yang sama, salatul lail. Salatul laili mathna mathna. Fa idza khasya ahadukumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Kaidah dasar salat malam itu, kata Ibnu Umar, diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan tunaikan dua
2 plus tanpa batas. Sudah? Fa idza khasya ahadakumul fajra, maka jika merasa semakin dekat ke fajar, waktu mendekati fajar namanya sahar. Fokus di sini ya. Waktunya sahar. Sahar. Jamaknya ashar. Contohnya Quran surah 51 ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Namanya sahar. Kalau sudah dekat ke waktu sahar, sahar itu kurang lebih 30 menit sebelum waktu subuh. Ya, 20 ke 30 menit. Kegiatan yang dilakukan di waktu sahar namanya sahur. Jelas? Jadi sahur itu kegiatannya, aktivitasnya. Makan sahur, makan yang dilakukan di waktu sahar. Maksudnya kalau nanti sahur, jangan terlalu awal. Ya, kalau sahurnya jam 2:30, itu bukan sahur namanya. Itu makan tengah malam dini hari. Asna'al lail. Nah, ini penting, nggak salah, nggak dilarang. Cuma ketika Anda makannya mendekat ke fajar, waktu nahan laparnya nanti lebih cepat. Dan energi yang terolah lebih banyak digunakan nanti untuk ibadah. Tapi kalau Anda nahan laparnya dari sejak awal, makin lama nahannya. Makin malas, makin banyak tidurnya. Dan hadis andalannya hadis palsu. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya kan? Hadis palsu. Lihat sini. Jika telah khawatir dekat ke fajar, waktunya sahar, maka silahkan tutup dengan 1 rakaat. Tutup dengan 1 rakaat. Ini witir. Dah. Salatnya salat apa tadi? Lail. Lail itu waktunya dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Waktunya dulu. Ba'da isya. Kalau sudah ba'da isya artinya salat isyanya selesai, 2 rakaat ba'diyahnya selesai. Jelas? Ba'diyah isya ikutnya rawatib, nggak ikut ke salat lail ya. Ambil jam 8 misalnya, 20.00. Beres ini semua. Dari jam 20.00, ini di barat misalnya, silahkan yang tengah, yang timur sesuaikan, sampai menjelang ke fajar, dekatnya ke waktu sahar, menjelang sahur. Misal, kalau sekarang subuhnya 4.35, misalnya maksimal sampai jam 4 lah. 04.00. Silahkan terbentang untuk sholat malam di malam Ramadan itu dari ba'da isya kisaran jam 8 sampai menjelang jam 4. Silahkan, luas waktunya. Anda boleh pilih. Mau ba'da isya langsung boleh. Ya, Nabi kadang-kadang istirahat, lalu malamnya bangun. Ya, di tengah malam. Nabi tunaikannya tengah malam kadang-kadang untuk mendapatkan kenikmatan lebih gitu. Tapi kalau Anda khawatir malamnya nggak bangun, kesiangan, ya, mendekat ke sahur, maka segerakan ba'da isya. Seperti Umar bin Khattab pernah menyontohkan, mempraktekkan di masyarakat. Intinya, malamnya bisa diawali dari ba'da isya sampai menjelang ke fajar. Paham? Berapa jumlah rakaatnya? Standar utamanya terbuka. Paling dasar kata Ibnu Umar, paling sedikit 2. Paling sedikit. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Berapa banyak? Nggak ada batasan. Yang penting sebelum Anda masuk ke waktu sahar, khawatir akan tiba sahur segera akan terganggu kehusyuannya, segera witir 1 rakaat. Ini yang paling dasar. Jelas? Halo, jelas? Alhamdulillah. Ustadz, kalau nggak ada standarnya, nanti orang bebas milih, walaupun itu benar. Saya 2 aja deh, witir 1. Kok cuma 2? Hadis Nabi. Tapi bagaimana Nabi mempraktekkan dari semua pilihan itu, maka dirincikanlah oleh hadis-hadis berikut. Yang standar Nabi kurang lebih berikut, yang standar yang banyak dilakukan. Jika Nabi ada di kediaman Sayyidah Aisyah, maka dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 1147 dikonfirmasi oleh seorang tabi'in kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, sepeninggal Nabi Sayyidah Aisyah mengajar. Jadi boleh perempuan mengajar. Di antara muridnya ada sahabiin. Ya, sahabiat dan sahabiin, ashab. Kalau laki-laki pakai hijab, tutup. Ya. Kalau perempuan terbuka bebas. Maka di antara yang datang namanya Abu Salamah bin Abdurrahman, tabi'in. Datang kepada Sayyidah Aisyah untuk mengkonfirmasi bagaimana sifat salatnya malamnya Nabi SAW. Berapa jumlah rakaatnya, bagaimana teknisnya, bagaimana panjang dan ketenangannya. Maka dia bertanya,
kaifa kanat salatu laili li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, maka yazidu fi Ramadan atau fi ghairi, sepanjang tinggal di rumah saya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Sepanjang beliau ada di rumah saya, ya, karena Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri kan. Dengan hikmah, semua istri Nabi itu mewakili karakter semua perempuan di muka bumi. Makanya disebut ummahatul mukminin. Jadi ibu belajar tuh untuk menemukan karakternya kira-kira dekat ke siapa. Ya, siapa yang mirip Sayyidah Khadijah tapi agak mustahil kiranya, ya. Agak susah. Betul, betul. Misal begini, ada karakter ibu yang senang pengajian, senang ngajar. Nah, itu mirip Sayyidah Aisyah. Ada yang senang fashion, model, berhijab dan sebagainya. Itu seperti Sayyidah Zainab binti Jahsy. Ada yang senang bikin kue? Bikin kue dari tepung, itu seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ada karakternya begitu. Nah, ibu lihat karakternya ibu senang kemana, pelajari fikihnya dari istri-istri Nabi. Supaya bergembira, bahagia dan ada pahalanya, Bu. Kalau Sayyidah Khadijah agak susah memang, tapi ya nggak apa-apa. Standar gampangnya gini, suami banyak masalah dari kantor, pulang ke rumah, buka ibu pintu, lihat wajah ibu setengah masalah hilang. Itu tandanya dekat. Ya. Di kantor udah banyak masalah, di jalan pampim-pampim, akumulasi nyampe rumah. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Hilang masalah. Setengah. Itu Sayyidah Khadijah. Setengah. Betul. Di Al-Bukhari, Jabir bin Abdullah. Ya. Begitu gelisah datang, melihat Sayyidah Khadijah setengah masalah. Zammiluni, zammiluni, selimuti, selimuti. Gelisah, khawatir, sedang takut. Keluar kata-kata yang indah itu. Kalau bahasa kitanya, suamiku sayang, kau orang baik, selalu menyambung persaudaraan silaturahim, selalu berbagi, gak pernah punya musuh, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Masya Allah. Ibu kapan terakhir mengatakan itu pada suami? Nyampe rumah, Assalamualaikum Abi. Aduh, masalah nih. Namanya masalah mah. Sudah? Kalau berada di rumahku, kata Sayyidah Aisyah, maka beliau aku saksikan baik di Ramadan atau 2 Ramadan, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, itu selalu terlihat konsisten jumlahnya 11 rakaat. Nah, jadi dari yang 2 nggak ada batas nih. Maka di rumah Sayyidah Aisyah berapa? 11. Bagaimana teknisnya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Kalau di kediamanku, terlihat salat dulu 4. Ya, 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan tanya ya, bagaimana panjang dan bagusnya. Ya, cukup tahu aja 4 gitu. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Karena pernah ada kasus, pengen tahu, ikut di belakang Nabi beberapa sahabat. Karena pengen tahu, ternyata satunya aja dari 4 itu satunya, itu dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata selesai 286 ayat. Dan siap-siap ruku, ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran. Sampai 200 ayat. Dikira selesai itu. La'allakum tuflihun, Ali Imran ayat 200. Nyambung ke An-Nisa, 176 ayat. Rakaat pertama loh. Baru kemudian ruku, 5 juz 4 halaman, rakaat pertama. Besoknya orang-orang ini gak ikutan lagi. Betul. Ya, jadi gak usah tanya panjang dan bagusnya. Maksudnya apa? Menyesuaikan dengan jamaah saja. Menyesuaikan dengan kemampuan saja. Nabi begini, rakaat pertama, aku terkena bagian kakinya, melihat kakinya sudah bengkak. Saat salam aku tanya, ya Rasulullah kenapa harus seperti ini? Kama qalat, alam takun madmunan, alam takun ma'suma, bukankah engkau dijamin masuk surga, dijaga dari salah? Apa jawabnya? Afala akunu abdan syakura. Dari semua nikmat itu apa enggak boleh aku syukuri dengan memperbanyak sholat? Nabi, 1 rakaat kaki bengkak. Anda, saya, kita, rakaat pertama mata bengkak. Ya. Dah? Baik. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Semampu kita, tapi yang nyaman, yang enak, yang tenang. Teruskan. Thumma yusalli arba'an. Kemudian salat lagi 4. La tas'al an tulihinna
wa husnihinna. Jangan tanya lagi panjang dan bagusnya. Thumma yusalli thalathan, baru 3 rakaat. 4 tambah 4 tambah 3 berapa? 11. Sudah ya? Ini. Nah, sementara di rumah Sayyidah Maimunah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumah beliau ini karena ingin melihat kebiasaan bangun tidurnya Nabi di malam hari. Baik, itu nanti didokumentasikan dengan sempurna oleh Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal Sulaiman As-Sijistani. Hafal banyak hadis sampai lunak lisannya melunakkan hadis. Ditanya apa aja jawab. Hadis ini, hadis itu, ini sahih, ini dhaif. Sampai dikomentari oleh para ulama termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud melunakkan hadis dengan lisannya. Ya, ada yang menyebutkan kunyah, ada yang menyebutkan kisah tadi. Maka dikenallah dengan Abu Daud punya kitab namanya Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan riwayat fikih. Ya, berdasarkan urutan fikih. Makanya dibuka dengan taharah, wudu, salat. Kalau ini Jami' Al-Bukhari, temanya umum. Kembali nomor hadis 1367. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau kama qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu, duduk. Famasaha biyadihi min athari naumih, kemudian beliau menggunakan tangan yang bersihnya untuk menghilangkan bekas kantuknya. Hilangkan bekas kantuk. Jadi tidak langsung baca doa. Ya, karena kalau Anda baru bangun, duduk langsung baca doa, itu apa bahasa Koreanya tuh? Nundutan. Ya, masih ada bekas-bekas kantuk terbawa tuh, masih begini. Nah, sehingga bacaan doa itu tidak meresap kepada jiwa. Kadang bangunnya jam 3, tapi setelah sadar 4:30, kan? Ada efek ngantuk kan? Maka hilangkan dulu. Dan dengan bagian tangan yang diduga bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda bangun dari tidur, kan, merasa tangannya pernah menjelajah ke titik yang tidak Anda ketahui, maka bersihkan dulu itu. Jelas? Kemudian setelah itu apa? Faqara khawatim surah Ali Imran, maka membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Dari ayat 190 sampai ayat 200. Itu panduan kehidupan. Baru nanti ditemukan di Jundub bin Junadah dan Mu'ad bin Jabal, doa bangun tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Teruskan hadisnya, thumma dhahaba ila syanin mu'allaqah, kemudian pergi ke tempat tertutup, fatawadda, untuk berwudu. Lalu balik, masuk ke musalla beliau, kata Ibnu Abbas, aku mengikuti dari belakang, aku di belakang Nabi. Maka ditariklah oleh Nabi ke depan, sehingga sejajar aku dengan Nabi. Izin, boleh berdiri? Ya. Jazakallahu khair. Tolong di belakang. Ini ya. Kurang lebih begini posisinya, lalu ditarik ke depan. Sehingga sejajar begini. Nah, ini dalil kebolehan sholat berjamaah bila satu imam satu makmum. Sejajar begini. Jelas? Laki-laki ya. Ini kebolehan. Jadi boleh dengan seperti ini posisinya bila, lihat lagi hadisnya dengan sempurna, bila dikhawatirkan makmum dalam kondisi yang harus kita jaga. Seperti masih anak-anak, kan? Seperti dalam kondisi untuk berlatih, memberikan kenyamanan dan sebagainya. Tapi kalau nanti dalam posisi yang biasa atau standar, sudah nyaman, sudah baik, boleh mengambil jarak agak sedikit di samping, dengan jarak satu kepalan, agak sedikit ke belakang di sini. Jadi ada dua nanti, boleh sejajar, boleh sebagian di samping begini. Jelas? Silakan kembali. Ini hadisnya banyak pelajaran di sini. Singkatnya apa? Maka aku saksikan, yusolli rak'ataini, 2 rakaat. Thumma yusalli 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 rak'ataini, 2 rakaat. Fal yutir rak'atan wahidah, kemudian witir 1 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 berapa? 10. Tambah 1? 11. Jadi dikonfirmasi oleh Ibnu Abbas di rumah kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, jelas bukan di rumah Sayyidah Aisyah kan? Ya, ternyata 11 juga. 11 juga. Nanti ada hadis lain di Al-Bukhari, di keterangan Sayyidah Aisyah pernah 13, tapi yang 13 itu 2 terakhirnya adalah ternyata 2 rakaat sebelum fajar. Karena beliau saking panjangnya itu sampai mendekat ke fajar. Jelas ya?
Teruskan. 2, 2, 2, 2, 2 plus 1. Jadi berapa jumlahnya? 11. Jadi ini standar yang paling standar yang banyak dikerjakan. Karena nanti pernah 7 pernah, 9 pernah. Tapi dari kesaksian yang paling banyak itu seringkali 11 rakaat. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ini nggak usah banyak tafsir ya. Jadi jangan katakan yang paling benar 4, 4, 3. Yang paling benar 2, 2, 2, 2, 2, 1. Enggak. Mau 4, 4, 3 boleh. Karena nggak ada kaitan. Apakah misalnya MU kemarin menang formasi 4, 4, 3 atau bukan, nggak ada hubungan. Ya, Anda mau 4, 4, 3 boleh. Mau 2, 2, 2 ujungnya 1 boleh. Baik, standarnya berapa? 11. Ini dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi satu rakaatnya berapa lama? 5 juz 4 halaman kan? Jadi kalau sunnah jangan tanggung. Ya, ini udah 11 yang dibaca cool semua. Wajah-wajahnya cool kan, cool semua gitu. Tidak. Nabi itu 11 bacaannya panjang, bisa berjam-jam. Karena yang diperbanyak bacaan Qur'annya. Ya, bukan fokus pada jumlah rakaatnya, bacaan Qur'annya yang diperbanyak. Karena pahalanya ada di situ. Sepeninggal Nabi, pada nggak kuat ngikutin. Akhirnya Umar jenius, cerdas. Gimana caranya bacaan tetap panjang, sama dengan bacaan Nabi. Tapi tidak keluar dari ketentuan Nabi. Maka dipadukanlah rumus ini dengan rumus yang pertama dari Ibnu Umar. Kan dari Nabi nggak ada batasnya. Maka oleh beliau, yang tadinya panjang dipecah 2. Pecah 2. 11, witirnya simpan 1. Berarti 10 kan? 10 kali 2 berapa? 20. Tuh. Sudah? Saya ulang. 10 kali 2 berapa? 20. Pelan-pelan teman-teman sekalian. 2, 2, 2, 2, 2, plus 1. Ini jadikan 20. Maksud 20 itu untuk memecah bilangan panjangnya supaya nggak terlampau lama seperti yang di awal. Tapi durasinya masih sama. Tapi berdirinya nggak terlalu lama. Sehingga merasa nyaman dengan itu. Baru witirnya pun ditambahkan dengan 3. Yang tadinya 1 jadikan berapa? 3. Dipecah lagi kan panjang lagi walaupun 1 rakaat. Bagi 3. Maka 20 plus 3 jadi berapa? Nah inilah kemudian rakaat yang juga viral di 23 rakaat. Jadi ada sanadnya juga. Ya, jangan Anda katakan bid'ah. Masa menuduh Umar bid'ah? Dan jangan katakan ikut Umar ikut Nabi. Saya nggak ikut Anda. Gitu, karena nggak mungkin Umar menyalahi Nabi. Kan Khulafa'i Rasyidin Mahdiyin yang diberi petunjuk oleh Nabi. Umar tuh berijtihad supaya bacaannya sama dengan Nabi. Tapi cara pelaksanaan nggak melanggar ketentuan Nabi. Maka dipadukan 2 hadis. Silahkan 23 ya, tapi juga disamakan ya jumlah bacaan durasinya, jangan cepat-cepat juga. Makanya sangat agak aneh kalau ada yang 11 rakaat 1 jam, yang 23 5 menit. Assalamualaikum. Ya, itu sudah pasti berbeda dengan ketentuan hadis, berbeda, spiritnya beda, motivasinya beda. Ya, Anda kan belum tahu aja ilmunya, ya udahlah terserah Anda. Ya, bukan, ilmu itu kan diatur dengan sanad. Kalau semua orang kreativitas ya semua punya versinya masing-masing. Harus ada standar, makanya kata Imam Muslim, babul isnad minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Benar belajar, benar ibadahnya. Salah belajar, salah praktek ibadahnya. Paham? Ya, jangan dipotong video saya ya, dari awal sampai akhir tuh. Dah, satu itu. Jadi, kalau mau 11 silahkan. Mau 23 silahkan. Ya, di Mekah 23, di Madinah 23, bahkan ada sahabat yang 39. Tapi semangatnya apa? Mengikuti jejak Nabi. Ya, jadi jangan juga yang kemudian yang 11 pun banyak didiskon ayatnya. Saya masih ingat sampai sekarang, berbekas betul itu. 97 saya masuk pesantren di Garut. Itu Ramadan. Imamnya kakak kelas tingkat paling tinggi kelas 6. Tingkat paling tinggi, saya baru masuk kelas 1. Alam pertama. Bacanya 6 harokat lagi. 6 harokat yang Al-Fatihah itu. Ya, 6 harokat itu yang 3 detik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai waladhdallin, selesai. Yasin. Waduh celaka saya bilangnya. Saya santri pertama datang.
Udah dapat Yasin, tapi memang nikmat malam itu. Allahu Akbar. Jadi cuma Yasinnya aja, Yasin, Allahu Akbar. Maksud saya yang nggak begitu-gitu juga kali, gitu kan? Ya yang standar bacanya, yang enak-enak. Nyaman? Jelas? Oke. Jadi maksud saya, kalau sedang muncul Ramadan, jangan berdebat lagi. 23, 11, 11, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Itu sudah usang. Sudah selesai pembahasannya. Ramadan mengumpulkan pahala yang soleh, bukan memperbanyak dosa yang salah. Dan gak ada hubungan dengan ormas. Berapa tuh? 11. Mama dia. 23 NU. Bapak kan NU kok 11? Diskon 60%. Allahu Akbar. Bismillah. Paham? Ya, alhamdulillah. Belum selesai. Jam 12 noh. Allahu Akbar. Bismillah. Dah. Salatnya salat apa namanya? Lail. Lail itu masih waktunya. Betul, salat lail Nabi menyebut qiyam Ramadan. Oleh ulama, kegiatan Nabi itu yang tenang, yang nyaman, yang berdampak pada jiwa. Jadi begitu tenang itu terasa khusyuk. Khusyuk itu ada getaran ke jiwa, enak rasanya, nyaman. Jiwa, bahasa Arabnya itu nafas, sumbernya roh. Roh. Sudah? Satu kegiatan yang memberikan dampak ketenangan pada jiwa, pada roh, disebut tarwihah. Tarwihatun. Bila dilakukan berkali-kali, dijamakan menjadi tarawih. Jadi tarawih itu menunjukkan sifatnya. Kenapa diviralkan, dipopulerkan nama tarawih? Salat tarawih untuk memberikan kesan bahwa kalau ingin berhasil salatnya, berdampak tenang pada jiwa, dengan tenang itu berdoa mengguncang arasy, diampuni dosa, maka tunaikan salat dengan tenang. Jangan buru-buru. Pilih imam-imam yang baik, yang bacaannya meresap kepada jiwa. Kalau sendirian pilih waktu terbaik yang bacaannya mengena kepada jiwa. Itu yang dimaksud Quran surah ke-73 ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'au wa aqwamu qila. Kalau bisa bangun malam itu sentuhan ke jiwanya tinggi. Nah sifatnya disebut dengan tarawihah. Kalau banyak ditunaikan disebut tarawih. Jadi maksudnya apa? Kenapa diviralkan tarawih? Kata para ulama, kalau engkau ingin diampuni dosa, pengen tenang, pengen khusyuk, salat yang tenang. Salat yang nyaman. Salat yang khusyuk. Habis 2 rakaat, jangan langsung bangun. Duduk dulu. Ambil manfaat dari doa Nabi tadi. Ini prinsipnya. Maka Nabi ajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikan kalimatnya. Ini tolong jangan sampai luput saat Ramadan nanti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dah? Hafal ya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada riwayat lain tambahan dari sifat Allahnya menggunakan karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jelas? Nah, itulah yang menghadirkan sifat tarawih. Jadi begitu selesai 2 rakaat, salam, atau yang 4 rakaat, ya. Jadi 4 rakaat ini yang 4-4-3 itu ada 2 penafsiran. Ada penafsiran langsung 4, ada penafsiran Sayyidah Aisyah menggabungkan karena di versi lain 2 rakaat. Gitu. Jadi silahkan pilih, nggak ada masalah. Yang penting setelah bagian itu selesai duduk, jangan langsung bangun. Duduk dulu, bacakan segenap kehusyuan jiwa kita. Allahumma itu gabungan dari ya Allah.
Ya, kemudian Allah. Kalau digabungkan jadi Allahumma. Kenapa digabungkan? Untuk merubah makna, merubah kesan. Kalau ya Allah itu masih biasa. Ya Allah, mendung. Kepleset, ya Allah. Itu kan sifat pengaduan kita. Kelemahan kita menunjukkan mohon kepada Allah. Tapi kalau Anda ingin bermohon dengan ketundukan, ketawaduan, kekhusyuan, maka rubah kalimatnya dari ya Allah menjadi Allahumma. Jelas? Maka kalau membacakan doa ini, tundukkan diri kita. Jangan mengangkat diri. Bacakan dengan lembut. Minta dengan sepenuh hati. Allahumma. Rasakan. Innaka afuwun. Ya. Sungguh aku meyakini bahwa engkau yang paling pemaaf yang menghapuskan semua dosa. Kalimat afu itu nama Allah yang dihadirkan untuk menggugurkan, menghapuskan semua kesalahan yang pernah dilakukan. Ya, kesalahan dalam bahasa Arab itu khati'ah. Jamaknya khotoya. Perbuatannya akhto'a. Saya salah akhto'tu. Kita salah akhto'na. Akhto'na. Maka turun Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Jawabannya apa? Setelah itu nanti ada kalimat fa'fu anna. Silakan urutkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Satu. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina. Dua. Rabbana wa la tuhammilna ma la ta. Tiga. Jawaban dari tiga sifat ini apa? Tiga perbuatan, tiga sifat. Fa'fu an. Fa'fu itu dari kata al-afu. Pasangannya apa? Akhta'a. Waghfir lana la tahmil 'alaina. Warhamna wa la tuhammilna yang tadi. Tiga itu jawabannya tiga. Maka ketika Anda mengatakan, maksud saya, afuwun atau afuwun karim, maka saat yang bersamaan bayangkan, rasakan kesalahan apa yang diperbuat sampai minta kepada Allah digugurkan dosa itu. Itu maksudnya. Dia jangan hampa di lisan, ya Allah, mohon ampuni kesalahanku. Rasakan salah apa. Makanya kalimat hadisnya imanan wahtisaban. Dia sholat karena imannya pengen jadi baik. Bukan sekedar sholat, makanya tarawih dia sholatnya. Bukan cuma turun naik. Dia sholat pengen jadi baik. Man qama ramadhana imanan. Pengen jadi baik. Wahtisaban dari kata ihtasaba yahtasibu. Dia mengevaluasi diri. Dia ingat ujung kepala sampai ujung kaki. Maka yang paling nikmat itu malam pertama. Saat menunaikan tarawih. Coba evaluasi. Dosa apa yang pernah hadir di wajah. Di lisan. Di pikiran pernah berprasangka yang tidak baik. Pernah bertutur yang tidak baik. Lalu hadirkan sosok itu. Berapa kali Anda membentak pada orang tua? Berapa kali menghadirkan muka yang tidak enak pada ibu Anda, ayah Anda? Berapa kali berdusta pada suami atau sebaliknya? Berapa kali mengingkari janji? Berapa kali berpikir yang tidak bagus? Berapa kali mencela orang lain? Berapa kali merasa diri yang paling soleh? Merasa diri paling berilmu? Padahal Anda itu hamba yang banyak dosa, yang berharap surga. Sementara merasa kesalahan banyak. Maka ini momentumnya. Ihtisabannya dipakai. Ingat-ingat ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau merasa ada yang kurang, teruskan rakaat keduanya. Merasa ada yang kurang, rakaat selanjutnya. Sampai ke ujung ditutup, air mata itu sudah keluar, hati jadi tenang. Makanya begitu selesai tarawih, bedanya apa? Tingkat keberhasilannya, parameternya ketika hati merasakan kelapangan. Dan ketika seseorang hatinya sudah lapang, itu tandanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka Quran surah ke-4, An-Nisa ayat 100. Orang hijrah yang taubat itu tandanya diberi kelapangan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau berhijrah, di sini hijrah itu meninggalkan yang salah menuju yang saleh. Karena ayat ini terkait juga dengan kisah seseorang yang punya banyak berbuat maksiat, membunuh banyak orang, pengen taubat. Mau datang ke majelis ilmu, dia evaluasi dirinya, ingat-ingat, istighfar, sadar, menangis sampai di jalan meninggal. Maka turun ayat, kalau masih hidup diterima taubat hijrahnya, maka diberikan kelapangan di hatinya. Makanya kalau Anda mau hijrah, mau taubat, memperbaiki diri, jangan berharap dunia dulu. Yang Allah berikan bukan harta. Kalau Anda mau pindah pekerjaan, supaya lebih mudah menunaikan sholat, rezekinya tetap datang dengan baik, yang diberikan itu bukan proyek dulu. Tenang dulu hatinya. Nanti dengan ketenangan hati ini, menerima berapapun, ridho, itu qanaah namanya. Makanya dikasih berapapun akan cukup yang begitu. Karena rezekinya Allah berkahi. Dapatnya memang cuma 1 juta, tapi sampai akhir bulan semua cukup. Bahkan ada yang nggak kepake. Mau beli makan, teman traktir.
Musim buah dikirimin. 1 juta awet sebulan. Mungkin nggak? Kan teman saya $50 awet 4 tahun. Betul, dibawa ke Libya, dikasih ibunya. Teman kami dari Bukit Tinggi. Temu saya. Saya panggilnya Nyak tuh. Mana Nyak tuh? 50 kasih mama tuh. $10. Awet 4 tahun. Dan $50 itulah yang beliau niatkan untuk menghajikan ibunya. Kan fasilitas dikasih kan, tabung. Di setiap musim panas kerja, akhir selesai telepon ibunya, mak haji mak katanya. Hajikan ibunya. Dan $50-nya awet sampai akhir. Itu berkah namanya. Ya. Temennya ya nggak punya. $1 nggak ada. Mau berangkat ibunya bingung sepatunya dari mana gitu. Alhamdulillah dia berusaha yang sama dengan cara yang berbeda. Ibunya haji juga. Ya, alhamdulillah. Nah, itu temannya yang sekarang ada di hadapan Anda. Alhamdulillah gitu. Berkah itu indah, berkah itu enak. Kalau sudah berkah itu Allah berikan, dekati dulu Allahnya. Kalau punya Allah itu segala ada. Sekarang problemnya diukurnya dengan materi terus gitu, capek. Anda tuh punya Allah yang maha segalanya. Punya Allah. Kalau sudah punya Allah semua tenang. Itu yang kurang, makanya tauhidnya diperdalam. Belajar tauhid yang kuat. Supaya rasa itu ada. Jadi berhadapan dengan apapun karena punya Allah, semuanya ringan. Nah, latihan ini untuk menjadikan kita punya Allah. Setelah tarawih lebih tenang, lebih enak gitu. Melihat segala sesuatu itu lebih luas. Jadi ada masalah dilihat dengan sabar, ada rezeki dilihat dengan syukur. Semuanya sama dari Allah. Kalau sudah seperti itu, kalau ada rezeki itu nggak terlalu berlomba dengan rezeki. Nggak terlalu bangga yang tidak pada tempatnya, hanya untuk pamer. Capek hidup begitu. Capek. Mobil banyak dikumpulin cuma buat dipanasin. Di-update status. Capek. Mau sampai kapan hidup begitu? Ya. Alhamdulillah kayak saya tuh. Nggak punya, mau berangkat. Alhamdulillah ada. Tuh kan? Pakai baju. Alhamdulillah. Saya ujung kepala sampai ujung kaki. Alhamdulillah. Setidaknya bisa dikatakan nggak belilah. Diberi. Allah kasih. Lewat jalan-jalan yang macam-macam. Tapi kita tidak merasa memiliki itu, tidak merasa punya, tidak merasa dan macam-macam. Allah kasih yang baru, yang ini lepas, kasih yang baru, yang itu lepas. Alhamdulillah. Ya. Jadi hadirkan Allah dalam jiwa kita. Latih tauhidnya. Kalau sudah begitu tuh Allahu Akbar. Kita nggak bisa mengungkap, makanya kalimatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma kadziban. Jadi kita bingung cara mengekspresikannya gitu. Kecuali dengan meningkatkan ibadah. Manfaatkanlah Ramadan sebaik-baiknya. Barangkali kita baru bisa membahas untuk sholat saja dulu, ya, tarawih. Jadi saya ingin betul-betul tahun ini betul-betul tarawih. Bukan cuma sholat, bukan cuma bangun, bukan keras-kerasan amin, amin, ya. Dan seterusnya, ya. Apalagi hanya uji kekuatan, cuma dorong-dorongan, dan sebagainya. Saya harap berubah cara berpikirnya. Insya Allah Ramadan ini lebih baik daripada sebelumnya, insya Allah ya. Baik, tanggal berapa insya Allah puasa? 1 ya, insya Allah. Ya, nggak usah bingung. Insya Allah berita baik untuk semuanya dan teman-teman yang tersambung di tayangan pagi hari ini. Insya Allah tahun ini di Indonesia semua akan sama Ramadannya. Insya Allah tidak ada perbedaan. Tanggal 1. Ya, karena dimulai tanggal berapa? 1 Ramadan. Cuman memang ketika dikonvert ke Masehi, ya. Akan kiranya terlihat akan ada perbedaan di Masehinya. Ya, 23 dan 24. Karena ketinggian hilalnya itu baru 1 derajat 5 menit kurang lebih. Ya, standar yang dipakai kan 2/3 kan. Ya, makanya pakai bulan Hijriah aja nanti puasanya. Jadi sama-sama 1 Ramadan, ya. Kalau tanggal 23 berarti batal 22. 23. Ya, jadi tanggal berapa? Tanggal 1? Insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya infokan. Saya mau minta maaf untuk semuanya kalau belum optimal saya mengajar dengan baik di sini khususnya. Untuk yang kajian An-Naba, ya seperti saya sampaikan, kita akan mulai kembali setelah selesai Ramadan ya. Ya, dan Ramadan kemungkinan saya tidak mengajar. Semua akan disiapkan sehingga nanti tersambung di Hidayat Official. Saya juga mau fokus ibadah tahun ini. Saya banyak salah, banyak juga hal-hal yang harus dievaluasi. Boleh nanti sebelum Ramadan, Anda khusus saya bukakan nanti bagian tertentu di Instagram atau di YouTube
untuk koreksi. Jadi kalau Anda ingin mengoreksi saya boleh sampaikan ada hal-hal yang salah, yang kurang supaya saya bisa perbaiki selama Ramadan. Saya minta maaf kalau belum mengajar dengan baik, ada tutur kata yang tidak baik. Insya Allah sama-sama seperti Anda saya perbaiki diri. Karena itu untuk yang An-Naba saya sedang siapkan tafsir juz amma. Nanti sudah mau final, tinggal dihaluskan sedikit, dicetak, mudah-mudahan nanti bisa selesai. Yang kedua, tentang kurikulum kan baru dibahas sholat ya, ada masih yang lain. Saya sudah siapkan bukunya. Nanti mungkin baru selesai dipercetakan sekitar tanggal 9-10 Maret ini. Jadi kalau sudah nanti akan dipublish di Instagram atau semisalnya, nanti Anda bisa akses di Wah Corner. Itu lengkap dari mulai kajian para huruf dari ya ayyuhalladzina amanu sampai ayat ke 187 dan di situ ada juga bimbingan-bimbingan nabinya. Sudah saya siapkan sehingga nanti sebelum Ramadan sudah ada ilmunya, masuk Ramadan tinggal ibadahnya. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih untuk Ramadan, insya Allah pesantren sudah speed up, jadi nanti ada terbatas sekali untuk iktikaf di masjid lantai pertama sudah mulai dikondisikan, kelas sudah mau selesai, guest house sudah jadi, mungkin di bulan Juli ke Agustus, Mira itu akan mulai offline yang kelas spesialisasi. Yang Anda yang sudah daftar Mira itu yang kelas online, yang pesantren online yang terbuka untuk umum. Jadi silahkan akunnya dipastikan baik, nanti ada undangan, bisa belajar di sana, kan pesantrennya kita bangun bersama. Itu jadi wakaf dan itu gratis, yang nggak ada biaya sedikit pun, bisa belajar di sana di akhir pekan. Jadi bisa nginap misalnya semalam, 2 hari, belajar kurikulum khusus, nanti bisa pulang lagi. Sebelum santri yang formal itu datang. Ya, santri formal nanti akan mulai insya Allah di tahun depan, sudah belajar cuma 40 orang, dan itu akan belajar menjadi ulama. Yang mau wakaf masih terbuka sampai akhir tahun ini, ada peluang, silahkan nanti di pesantren. Ini semua wakaf, tanah, aset semua. Jadi saya cuma mengisi dan saya membeli sendiri lahan untuk kuburan. Jadi kalau saya meninggal di situ gitu, nanti yang lain meneruskan. Saya sudah kirimkan anak-anak yang menggantikan saya ke depan, belajar keluar, ada yang dengan saya di sini belajar. Jadi kalau itu nanti pun saya selesai, saya meninggal, itu masih terus diteruskan. Ya, ini saya wakaf semua Bu, ini alat ini wakaf ini, bukan punya saya. Jadi kalau Anda misalnya ikutan wakaf, itu ya sudah jadi wakaf. Ini wakaf semua. Itu kendaraan saya diantar wakaf itu bukan punya saya nggak punya. Saya cuma numpang aja, capek, memiliki itu capek. Ya, kalau Anda ya miliki nggak apa-apa, itu kan jadi hak untuk dipakai untuk ibadah. Kalau saya memang tugasnya mengajar, saya ini ulama. Tugas saya mengajar, bukan cari dunia. Anda silahkan cari akhirat lewat dunia, yang dagang-dagang, yang kerja-kerja, cari dari situ. Saya mengajar. Kalau mengajar diukurnya pakai materi, hilang ilmu saya nanti. Ya, jadi biarkan nanti yang meneruskan, tapi kita bangun sama-sama supaya kalau jadi dipakai sama-sama. Ya, nanti cetak dari situ ulama yang bisa meneruskan. Nanti naik ke S1, S2, S3, insya Allah semua beasiswa sudah saya siapkan. Ini saya malam ke Jepang mau bikin sekolah insya Allah, kerjasama. Nanti ada sekolah Islam, ya, yang ada pengelola di sana, kurikulumnya dari kita di sini. Jadi kita linkkan nanti sampai sedunia. Juni, Juli ada dari Amerika belajar nanti ke sini. Di Amerika nanti kurikulum dari kita juga. Nanti nyambung, dunianya jadi kecil nanti. Ya, saya kira itu kita berdoa di akhir penutup kajian ini. Mudah-mudahan dikabulkan doa kita. Yang bertanya, ini saya bawa, mudah-mudahan di sela-sela saya mengajar bisa saya nanti sambil bisa jawab. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا في كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله bila ada pendosa di sekitaran masjid ini mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya wala hamman illa farajtah jika ada yang sedang merasakan kegelisahan di hari ini maka mohon tenangkan keadaan hatinya wala asiran illa yassartah jika ada yang sedang merasakan kesulitan dalam hidupnya mohon angkat dan hilangkan segala kesulitannya wala maridan illa syafaitah jika ada yang tengah merasakan sakit diuji dengan penyakit apapun mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya Allahumma barik lana ya Allah fi hadha syahr sya'ban ya arhamar rahimin wa balighna ramadan bi rahmatika ya rabbal alamin ya Allah berkahi kehidupan kami sampai detik ini di bulan Sya'ban dan mohon sesuai dengan ajal kami sampaikan ke bulan Ramadan dengan curahan rahmat dan keberkahan darimu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.